Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luciani Lestiana Indah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas A. Di sini saya akan sedikit membahas tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis, yang mana sedikitnya ada 2 hadis yang berkaitan tentang kepemimpinan perempuan yang akan dibahas di dalam video ini. Hadis pertama yang berbunyi, Haddatsana Abul Yamani akhbarona Syu'aibun 'aniz Zuhri qala akhbarani Salim bin Abdillah an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati war rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati qala fasami'tu haula'i min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ahsibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala war rajulu fi mali abihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Shahihul Bukhari. Yang artinya, diceritakan kepada kami dari Abu Al-Yaman, dari Syu'aib, dari Al-Zuhri berkata, aku mendengar berita dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin, dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinanmu. Seorang imam adalah pemimpin umat, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin terhadap keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin dalam rumah suami dan anaknya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Dan seorang hamba sahaya adalah bertanggung jawab atas harta tuan atau majikannya, dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Dia berkata bahwa aku mendengar semua itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hampir-hampir saya mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan bersabda, seorang laki-laki adalah pemimpin atau penanggung jawab atas harta ayahnya, dan dia akan ditanyai mengenai kepemimpinannya. Maka setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Hadis ini menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga, ra'in fi ahli. Sedangkan istri juga disebut pemimpin di rumah suaminya, ra'iyah fi bait zauji. Keduanya bertanggung jawab atas pelaksanaan kepemimpinannya. Sebagai ibu rumah tangga, perempuan juga merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya, khususnya pada masa-masa usia balita. Dalam sebuah rumah tangga, dibutuhkan seorang penanggung jawab utama terhadap jiwa dan mental anak. Dalam hal ini, Islam memberikan petunjuk bahwa perempuanlah yang paling cocok untuk memainkan peran sebagai penanggung jawab dalam rumah tangganya. Perempuan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki pria. Perempuan sebagai ibu mempunyai sifat kasih sayang, ulet, dan telaten dalam mendidik anak. Mengasuh dan merawat anak merupakan pekerjaan yang mulia, yang umumnya menjadi tanggung jawab penuh seorang istri. Seakan telah menjadi kodrat yang harus diembannya. Jadi seorang perempuan itu adalah seorang pemimpin di rumah suaminya dan menjalankan kepemimpinannya terhadap anak yang dididiknya. Hadis yang kedua berbunyi, Haddatsana Utsman bin Al-Haytham, haddatsana Aufun anil Hasan, an Abi Bakrah, qala laqad nafa'anillahu bikalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
ayyamal jamali ba'dama kidtu an al-haqqa bi ashabil jamali fa uqatila ma'ahum. Qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad mallaku alaihim binta Kisra. Qala lan yufliha qaumun walau amrohumum ro'atan. Sahihul Bukhari, yang artinya diriwayatkan oleh Utsman bin Al-Haytham menceritakan kepada kami dari Auf, dari Hasan dari Abu Bakrah berkata, sesungguhnya Allah telah memberikan hikmah kepadaku pada saat perang Jamal dengan suatu kalimat yang saya dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah aku hampir mengikuti pasukan unta. Ketika aku sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kerajaan Persia dipimpin oleh anak perempuannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada berbahagia atau sukses suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Hadis ini menjelaskan tentang runtuhnya kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Sebenarnya kualitas hadis ini pun masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan status hadis ini adalah hadis ahad. Hadis ahad itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua periwayat ataupun lebih yang tidak memenuhi syarat-syarat masyhur ataupun mutawatir, dan tidak diperhitungkan lagi jumlah periwayatnya setelah itu. Namun jika diasumsikan sebagai hadis mutawatir pun, hadis ini tidak dapat dijadikan dalil secara umum sebab hadis ini berkaitan dengan kasus tertentu. Pandangan inilah yang kemudian dipegang oleh para kontekstualis, sehingga tidak mempermasalahkan bolehnya seorang perempuan menjadi pemimpin negara sekalipun, selama memiliki kapasitas yang memenuhi persyaratan. Dilihat dari sabab wurudnya, diketahui bahwa hadis ini diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika putri Kisra menggantikan ayahnya sebagai penguasa tertinggi. Hadis ini merupakan respon atas dilantiknya putri Kisra menjadi raja yang dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Bahkan riwayat lain mengatakan bahwa putri Kisra ini saat diserahi jabatan masih kanak-kanak. Dengan demikian, hadis ini hanya berlaku pada kasus tersebut. Sementara bagi para tekstualis memahami hadis ini bersifat umum, sehingga walaupun diucapkan dalam konteks tertentu, namun karena redaksinya bersifat umum, maka ia juga berlaku untuk selain mereka dalam hal kekuasaan tertinggi. Yusuf Al-Qaradawi mengemukakan alasan mengapa perempuan dilarang menjadi pemimpin dalam urusan umum, yaitu pertama, faktor fisik dan naluri. Perempuan diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh dan mendidik anak. Itulah sebabnya perempuan memiliki perasaan yang peka dan emosional. Dengan naluri kewanitaan ini, wanita biasanya lebih menonjolkan perasaan dan emosinya. Faktor yang kedua adalah faktor kodrati. Perempuan tidak terlalu tepat memangku jabatan dalam urusan umum, sebab perubahan fisiknya selalu terjadi karena menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui anak. Semua ini membuat fisik, psikis, dan pemikiran perempuan tidak mampu mengemban tugasnya di luar rumah tangganya. Menurut Al-Razi, kelebihan laki-laki meliputi dua hal, yaitu ilmu pengetahuan dan kemampuan fisiknya. Akal dan pengetahuan laki-laki menurut Al-Razi melebihi akal dan pengetahuan perempuan, dan untuk pekerjaan-pekerjaan keras laki-laki lebih sempurna dalam mengerjakannya. Sedangkan At-Tabatabai berpendapat bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena ia memiliki kemampuan berpikir, yang karena itu kemudian melahirkan keberanian, kekuatan, dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan, sementara perempuan lebih sensitif dan emosional. Mayoritas ulama secara tegas menyatakan kepemimpinan perempuan dalam urusan umum itu dilarang berdasarkan hadis secara tekstual. Namun secara kontekstual, hadis tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang perempuan menduduki suatu jabatan atau menjadi pemimpin dalam urusan umum, bahkan menjadi kepala negara, dengan syarat
sanggup melaksanakan tugas tersebut dan tidak menyalahi aturan syariat. Oleh karena itu, hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual. Dari dua asumsi para tekstualis dan kontekstualis dapat dipahami, hadis ini perlunya kehati-hatian mengangkat seorang pemimpin. Siapapun itu berhak menjadi seorang pemimpin sebuah negara. Akan tetapi dengan tetap memperhatikan skill dan etika sang calon pemimpin. Jadi, semata-mata tidak terletak pada jenis kelaminnya. Hadis yang melarang perempuan jadi pemimpin dipahami sebagai informasi dari Nabi Muhammad SAW, bukan sebagai dasar hukum yang sah. Hadis ini apabila diperhadapkan dengan fakta-fakta sejarah sama sekali tidak dapat dipertahankan. Sejumlah kaum perempuan telah terbukti mampu memimpin bangsanya dengan sukses. Misalnya Ratu Balkis, penguasa negeri Saba yang telah menciptakan negeri yang adil dan makmur, negeri yang diberi gelar oleh Al-Quran sebagai Baldatun Thayyibatun Warobun Ghafur. Sementara tidak sedikit kaum laki-laki yang gagal dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal ini berarti bahwa jenis kelamin bukanlah sebuah penentu dalam kesuksesan kepemimpinan, tetapi lebih kepada sistem yang diterapkan dalam pemerintahannya. Dalam dunia modern sekarang ini tidak dapat disangkal bahwa keikutsertaan kaum perempuan dalam mengisi pembangunan pun sangat dibutuhkan. Yang terpenting dari semua itu adalah penanaman akhlak yang baik sejak dini kepada kaum laki-laki maupun kaum perempuan agar memahami posisi dan kemampuan masing-masing. Karena dengan menyadari posisi dan kemampuan atau skill masing-masing membuat perselisihan dan perseteruan yang tidak pada tempatnya dapat dihindarkan. Berbicara mengenai boleh tidaknya kaum perempuan terlibat dalam politik selalu menjadi pembahasan yang hangat dalam kalangan umat Islam. Ada yang pro dan ada juga yang kontra, tapi semua itu tergantung kepada putusan perempuan itu sendiri. Karena aturan agama sudah jelas, selama perempuan dapat menghindari hal yang membuatnya dilarang seperti tidak menjalankan kepemimpinannya atau tanggung jawabnya di rumah terhadap suami dan anaknya, maka kemungkinan besar perempuan dapat terlibat dalam politik, terutama menjadi kepala negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.